Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wan Maulana. Saya dari Lokal 6 Jurnalistik B, jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Di video kali ini saya ingin berbagi dan saling mengingatkan dan juga ingin belajar. Kemudian saya juga ingin menunaikan tugas saya, kewajiban saya untuk memenuhi tugas mata kuliah marketing media. Baiklah rekan-rekan semuanya, di video kali ini saya akan mencoba menganalisis terkait pemberitaan di salah satu media online. Di sini saya tidak akan menyebutkan apa medianya, namun di berita di media online ini itu menyebutkan bahwa ataupun membahas tentang virus COVID-19, yang mana menyatakan bahwa pasien positif corona di salah satu kabupaten itu pernah berkunjung ke rumah dinas bupati salah satu kabupaten. Mungkin sebagian orang ketika membaca judul beritanya panik. Namun setelah saya membaca isinya, ternyata keterangan yang didapat dari isi berita tersebut itu dari pihak pemerintah ataupun narasumber yang diwawancarai dari pihak pemerintah itu menyatakan bahwa infonya memang begitu, namun untuk kepastiannya belum bisa dipastikan. Nah, setelah saya membaca isi berita, maka saya coba menganalisis bahwa ternyata terjadi ketidakseimbangan ataupun ketidakcocokan maupun ketidaksinkronan antara judul berita dengan isi berita. Nah, di judul berita tersebut itu menyatakan bahwa benar terjadi bahwa pasien positif corona tersebut pernah berkunjung ke rumah dinas bupati. Namun setelah saya membaca isi berita, ternyata isinya menyatakan bahwa hal tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak pemerintah itu sendiri. Nah, selang beberapa hari terdapat klarifikasi dari pihak keluarga pasien positif corona yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar adanya, bahwa saudara mereka yang terkena virus tersebut tidak benar pernah berkunjung ke rumah dinas bupati di salah satu kabupaten. Nah, sesuai dengan analisis saya, di dalam berita yang dibuat oleh media tersebut itu pertama terjadi ketidaksinkronan antara judul dengan isi, yang saat itu judul seolah-olah memang benar terjadi, namun di isinya itu belum tentu kebenarannya. Kemudian di dalam isi berita itu yang hanya diwawancarai ataupun diminta keterangannya itu hanyalah dari pihak pemerintah itu, tanpa meminta keterangan dari pihak keluarga. Sehingga, nah, kalau menurut saya sebaiknya dari pihak media ataupun dari pihak wartawan yang membuat berita tersebut itu menyinkronkan antara judul dengan isi. Karena apa? Apabila terjadi ketidaksinkronan antara judul dan isi, tentunya akan membuat masyarakat kita salah paham, akan terjadi miskomunikasi. Karena apa? Kebanyakan masyarakat kita pada hari ini itu hanya membaca judul tanpa membaca isi berita. Tentunya ini juga merupakan hal yang sangat berbahaya, karena apabila kebanyakan kita hanya membaca sebuah judul berita tanpa membaca isinya secara utuh, tentu ini akan menimbulkan kesalahpahaman di antara kita dengan media yang kita baca. Kemudian media juga tidak boleh terlalu terburu-buru dalam membuat berita. Mengapa? Karena contohnya di dalam pemberitaan di media ini itu disebutkan di dalam berita bahwasanya mereka membuat berita itu setelah mereka melihat status Facebook dari salah satu pekerja di pemerintahan, dari salah satu pegawai yang bekerja di pemerintahan. Nah, setelah mereka melihat status itu, mereka langsung membuat beritanya. Mereka langsung mewawancarai salah satu tokoh juga di pemerintahan tersebut, namun ternyata kabar tersebut itu belum benar terjadinya. Namun mereka sudah terlalu terburu-buru dalam membuat berita. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita ke depannya agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan sebuah berita. Karena apabila kita tidak berhati-hati, ini justru akan menimbulkan kepanikan, menimbulkan berbahaya untuk kita maupun masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video singkat saya kali ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.